Ya, karena sekarang arahnya sudah akan terbentuk koalisi besar, Iya. sebenarnya koalisi besar ini baik tidak sih Bang untuk demokrasi kita? Ya, jawaban saya begini, kita sebetulnya kalau bicara Indonesia ya, itu ada dua jenis koalisi, koalisi pencalonan dan koalisi pemerintahan gitu. Saya Berbeda terus ya? terang nggak terlalu melihat koalisi pencalonan. Kenapa? Pertama, sesungguhnya masyarakat itu kan milih kandidat gitu loh. Koalisi besar itu tidak berarti suara besar ya partai politik itu kalau digabungin nih, misalnya sekarang koalisi besar, Ya. ada Gerindra, PKB, Golkar, PAN, P3, itu suaranya akan segede gitu? Enggak, tergantung calonnya gitu loh. Dan jangan lupa bahwa yang disebut besar ini kan hasil pemilu tahun 2019 yang lalu. Ini udah 4 tahun berlalu, bisa terjadi dinamika. Suara Golkar apa memang masih segitu? Suara PAN apa memang masih segitu? Menurut saya sih enggak gitu loh. Nah yang kedua, kalau kita bicara pemilu Indonesia, kita bicara pemerintahan Indonesia, polanya pada hari ini menurut saya sudah terbangun. Pemerintahan itu adalah pemerintahan konsensus. Ya. Jadi pemilu itu lebih kepada semacam beauty contest. Beauty contest, proposalmu untuk membangun Indonesia apa? Kamu siapa gitu. Jadi orang itu memilih, masyarakat itu memilih orang dan memilih program. Ya. Nah, ketika kemudian sudah keluar hasilnya, ketahuan siapa yang paling dipercaya oleh masyarakat, maka program sang calon itu dikerjakan bareng-bareng gotong royong. Nah, itu kan kita lihat tahun 2019 dengan masuknya Pak Prabowo ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya siapapun nanti presidennya yang akan terpilih, mau itu misalnya Ganjar, mau itu Prabowo, mau itu Anies Baswedan, kecenderungannya kalau menurut saya nanti mayoritas partai politik itu akan ada dalam pemerintahan. Entah 60%, entah 70%, entah 80%. Nah, memang yang akan membedakan adalah kebijakannya, ya, arahnya. Kalau misalnya Anies begini, kalau Ganjar begitu, Prabowo begitu lagi, begitu. Tetapi intinya nanti yang bertarung di dalam Pilpres ini, partai-partai yang punya calon sendiri-sendiri ini, nanti akan masuk ke dalam itu, gitu. Memang kalau Anies yang masuk, pasti PKS dan Demokrat di dalam. Misalnya PDI di luar, gitu. Kalau Ganjar yang menang, misalnya PKS dan Demokrat tetap di luar. Ya, cuman ini kan cuman tinggal siapa yang ada di dalam dan apa di luar. Tetapi yang di dalam itu menurut saya itu akan besar. Seperti yang kita temukan sekarang ini. Baik, sekarang saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, alih-alih mempertanyakan ini akan baik untuk demokrasi atau tidak, justru jawaban dari Bang Kodari mencengangkan saya. Justru dipertanyakan efektif menyumbang suara atau tidak. Nah, bagaimana ini Gerindra? Buat apa koalisi besar? Belum tentu juga suara nanti akan disumbang besar. Bagaimana Bang Ferry? Sebenarnya ke koalisi atau kerjasama ini sebenarnya kan sesuatu yang baik dalam rangka untuk memperkuat konsolidasi, untuk baik dalam rangka pencalonan maupun juga dalam rangka membentuk pemerintah. Dan Pak Prabowo Subianto sebagai figur dari hasil survei LSI kemarin kan alhamdulillah menempati posisi naik terus, bahkan ditempatkan di tempat yang tertinggi di lembaga survei Indonesia. Nah, kemudian ditambah lagi misalkan dengan dukungan kerjasama atau koalisi dengan partai-partai yang makin besar, tentu juga akan menjadi modalitas yang positif. Dan apalagi kemudian Pak Prabowo dan Partai Gerindra memiliki pengalaman yang relatif lebih banyak bisa bekerja sama dengan partai-partai yang ada. Baik, ya. Harapannya memang semua akan menjadikan demokrasi kita baik dalam proses maupun dan hasilnya tentu kita juga mengharapkan yang terbaik buat bangsa dan buat rakyat kita. Baik, Mas Rifki, kalau Mas Rifki bagaimana? Iya, PDI Perjuangan ini memegang platform gotong royong dalam politik. Dan itu bukan sekedar platform dalam pengertian konsepsi. Kami sudah buktikan bahwa kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dan gotong royong politik. Kita tahu Caca, 2014-2019 PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai yang lain mengusung kader kami, Pak Jokowi yang alhamdulillah memenangkan kontestasi. Dan setelah memenangkan kontestasi seperti yang tadi Bang Kodari katakan, kami masih membuka kerjasama politik untuk melakukan gotong royong demi kebaikan bangsa ini. Kita tahu Pak Prabowo adalah rival Pak Jokowi dalam 2 kali pilpres dan kemudian kita ulurkan tangan dan kemudian kita bergotong royong saat ini. Dinamika kami dengan PAN misalnya juga cukup tinggi. Dan akhirnya PAN bergabung dengan pemerintahan saat ini dan bersama-sama dengan PDI Perjuangan untuk memperkuat kerjasama politik. Sehingga bagi PDI Perjuangan kendati kami diberikan
rahmat oleh Allah dan kesempatan oleh rakyat memegang presidensial threshold di atas 20%. Kami sekarang kursi parlemen kami 22%, Caca, dan Baik, itu Bang memenuhi Rifki. syarat untuk mencalonkan sendiri. Baik, Bang Rifki. Kami tentu tidak jumawa dan kami tetap berpegang pada prinsip politik Bung Karno, Baik. gotong royong dalam Ya. politik. Singkat saja 1 Ya. menit, ini masih bisa berubah tidak? Menurut saya ujung-ujungnya nanti walaupun sekarang secara undang-undang bisa 4 koalisi ya, perubahan, kemudian KKIR, Ya. lalu KIB dan PDI Perjuangan, ujung-ujungnya memang nanti yang akan menentukan adalah berapa calon presiden yang populer. Oke. Kalau sampai dengan dekat-dekat pendaftaran pada bulan Oktober 3 calon yang populer, kemungkinan 3 pasang. Kalau cuma tinggal 2 pasang. Oke. Kalau 4, mungkin 4 pasang. Oh, banyak sekali. Iya. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Mas Rifki, Bang Ferry, Bang Kodari. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lihat nanti apakah peta ini berubah atau tidak. Saya Cica Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.